Pemberhentian pegawai. 1. Pengertian pemberhentian pegawai. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Berikut ini ada beberapa pengertian tentang pemutusan hubungan pekerjaan. A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pemberhentian hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. B. Siagian 2009. Menurutnya adalah pemutusan hubungan kerja ialah apabila ikatan formal antara organisasi selaku pemakai tenaga kerja dan karyawannya terputus. Adapun beberapa pengertian pemberhentian pegawai menurut para ahli. Di antaranya adalah menurut Manulang. Menurut Manulang mengatakan, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. 2. Bentuk-bentuk pemberhentian pegawai. Ada 4 bentuk pemberhentian pegawai, yaitu A. Pensiun. Pensiun adalah pemberhentian yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai di lingkungan kerjanya karena telah mencapai usia lanjut. Adapun syarat lain memenuhi tidak berhaknya atas pensiun. Yang pertama, masa kerja pensiun. Masa kerja yang dihitung untuk menentukan hak dan jumlah pensiun adalah seluruh masa kerja sebagai PNS. Yang kedua, pensiun pegawai. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun. Yang ketiga, penjabat yang berhak memberikan pensiun. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, Pasal 7, ditetapkan bahwa pensiun pegawai atau pensiun janda duda pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan. Yang keempat, ada usia pensiun. Usia pensiun untuk menetapkan hak atas pensiun ditentukan atas tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai PNS, menurut bukti-bukti yang sah. Yang kelima, besarnya pensiun pegawai. Pensiun pegawai sebulan adalah 2,5% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja dengan ketentuan. Bagian B. Pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan. Bentuk pemberhentian langsung yang dilakukan oleh pihak perusahaan disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah yang pertama, karena adanya penyederhanaan organisasi atau rasionalisasi, yaitu pemberhentian dengan hormat yang dilakukan oleh perusahaan sehingga menyebabkan perlunya penyederhanaan organisasi atau rasionalisasi. Yang kedua, karena pelanggaran disiplin, penyelewengan, atau tidak pidana pilihan lainnya. Yang ketiga, karena ketidakmampuan pegawai yang bersangkutan, yaitu pemberhentian dengan hormat oleh perusahaan terhadap pegawai yang dianggap tidak dapat menunjukkan kemampuan. Yang keempat, kontrak kerja berakhir. Lalu yang kelima ada karena meninggal dunia, dan terakhir perusahaan dilikuidasi. Selanjutnya, yang C, pemberhentian sementara. Seorang pegawai negeri yang didakwa telah melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib. Tujuan pemberhentian sementara terutama untuk mengamankan kepentingan jabatan atau instansi. Lalu yang ketiga, ada tanggung jawab sosial organisasi terhadap pegawai pasca pemberhentian kerja. Pertama, pemberhentian pegawai. Dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon atau UP dan atau uang penghargaan masa kerja atau UMPK dan uang penggantian hak atau UPH yang seharusnya diterima. Yang terakhir, yaitu uang tunggu. Uang tunggu berhak diterima oleh PNS yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri yang disebabkan karena menderita penyakit
atau kelainan yang berbahaya bagi diri sendiri dan atau lingkungan kerjanya, serta belum memenuhi syarat-syarat surat pensiunan. Sekian pemahaman tentang pemberhentian pegawai. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih.